Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore anak-anakku. Perkenalkan, nama saya Ibu Feni Bintarawati. Ya, saya di sini diberi amanah untuk mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang mana di satu semester ke depan ini ya, ini kita pertama kali tatap muka dengan kondisi di tengah pandemi yang seperti ini, yang mengharuskan kita untuk beradaptasi dengan namanya kuliah online. Tapi kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kalian. Ya, salah satunya Ibu berusaha membuat video ini. Kenapa? Karena tidak semua bisa langsung mengikuti video conference atau kita pembelajaran langsung secara online. Kendala sinyal itu akan selalu ada, ya. Jadi jadi saya tujuannya adalah untuk ini. Rumah saya di Karangawen, mungkin ada beberapa nanti kalian yang rumahnya juga di sekitar saya, nanti bisa sharing, bisa saling tukar informasi ya. Nah, setelah saya sharing video ini, saya ingin pada saat kita jam pelajaran nanti untuk pertemuan pertama kita manfaatkan video conference ya, karena saya juga ingin tahu siapa saja sih anak-anak saya yang saya ampu. Jadi kita bisa berbicara banyak di situ, lebih ke sharing ide, sharing bagaimana rencana kita nanti satu semester ke depan, kesepakatan apa sih yang atau masukan apa dari kalian yang nanti bisa kalian sharing kepada Ibu di situ. Nah, pada kesempatan ini saya diberi amanah di Fakultas Psikologi untuk semester 1 ya. Jadi satu semester ke depan kita akan terus berkomunikasi. Pada dasarnya itu adalah bagaimana dan apa yang akan saya sampaikan itu nantinya akan sampai kepada kalian. Entah itu bagaimanapun caranya, karena kita dalam keadaan seperti ini ya. Maka dari itu saya berusaha semaksimal mungkin totalitas untuk kalian, bagaimana ilmu itu nanti bisa nyampe ke kalian ya. Jadi saya tidak ingin memberatkan, kita sama-sama santai, tetapi materi tetap kalian pahami, kalian mengerti ya. Kalau ada apa-apa kita bisa berdiskusi. Jadi setiap insya Allah setiap pertemuan nanti akan saya buat video pembelajarannya. Jadi pada saat jam pelajaran kita tinggal diskusi, kita bahas apa yang kalian sih nggak paham di situ. Nah, jika memungkinkan Vicon, kita akan melakukan Vicon. Jika tidak, kita berdiskusi bisa lewat platform e-learning, platform WA group, ataupun platform classroom ya, atau yang lainnya yang nanti kita sepakati pada saat kita lakukan video conference. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke kontrak perkuliahan terlebih dahulu ya. Sebelum kita masuk ke visi dan misi, dan nanti pada saat jam pelajaran kita saling berkenalan ya. Nah, bisa dilihat pada PowerPoint yang sudah saya share kepada kalian ya, tentang kontrak perkuliahan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang pertama, mengapa perlu adanya mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan? Udah dari SD, dari TK bahkan ya, dari sekarang kurikulum PAUD pun ada tentang bagaimana cinta Indonesia ya, tentang PPKN itu ada. Jadi dari terkecil, dari tingkat dasar, sekolah dasar, SMP, SMA, dan kuliah pun itu juga merupakan kurikulum dasar. Kenapa? Agar kalian, rasa cinta kalian terhadap tanah air itu akan selalu melekat di hati kalian. Nah, kalau di luar negeri kita sering ada wamil ya, itu jadi tiap negara itu akan berbeda-beda. Wamil di luar negeri itu yang suka drakor pasti tahu ya, di sana pasti ada wajib militer, yang mana semua harus ikut
berapa bulan ya, 6 bulan ya kalau nggak salah ya, ikut bagaimana menumbuhkan rasa cinta tanah air terhadap negaranya itu sendiri. Nah, mengapa perlu adanya mata kuliah PPKN sendiri, yaitu mewujudkan warga negara yang sadar akan bela negara, yang berlandaskan pemahaman politik kebangsaan dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa di dalam perik kehidupan berbangsa. Yang kedua adalah mewujudkan rasa cinta tanah air. Tanpa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang tepat ya, itu akan lahir masyarakat egois, masyarakat yang mementingkan diri sendiri. Masyarakat, apalagi sekarang banyak kelompok-kelompok radikal yang ingin memisahkan, yang ingin membuat negara kita itu hancur. Ya, nah itu jangan sampai kita sebagai seorang mahasiswa itu terprovokasi. Kita harus menjadi mahasiswa yang cerdas. Kemudian tanpa penanaman nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan juga, keragaman yang ada akan menjadi sumber konflik. Berbeda dikit konflik. Walaupun memang ada beberapa yang masih terjadi seperti itu. Itu mungkin dulunya nggak paham apa itu keragaman, apa itu belajar Pancasila dan kewarganegaraan. Kemudian capaian pembelajarannya, ya, capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta Pancasila serta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Enggak kita cuek ya, kebanyakan anak-anak zaman sekarang ya, bukan kalian ya, banyak yang cuek terhadap bangsa dan negara. Kemajuan bangsa itu seperti apa itu enggak peduli, dia memedulikan diri sendiri. Nah, ini mungkin kurangnya nilai-nilai dari penerapan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materinya apa aja yang akan kita pelajari 1 semester ke depan? Yang pertama ada hakikat pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di dalam pengembangan kemampuan profesional. Yang kedua ada Pancasila sebagai sistem etika dan dasar pengembangan ilmu. Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan sistem filsafat. Kemudian identitas dan integrasi nasional. Nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar 45. Lalu ada demokrasi yang bersumber dari Pancasila, hak dan kewajiban negara dan warga negara. Tentang masyarakat madani juga akan kita bahas. Lalu tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Karena kita di negara hukum berdasarkan Pancasila, jadi kita harus tahu penegakan hukum yang berkeadilan itu seperti apa. Lalu ada ketahanan nasional dan bela negara. Lalu ada tentang sedikit tambahan tentang otonomi daerah dan good governance, ya, bagaimana menjadi good governance. Kemudian tentang wawasan Nusantara. Untuk referensi ya bisa sambil dilihat di slide PowerPoint-nya yang saya share. Saya pakai buku ajar dari Kemenristek Dikti ya, buku ajar Pancasila dan buku ajar kewarganegaraan. Kemudian ada bukunya Syahrial Syarbani dari Pendidikan Kewarganegaraan. Kemudian ada bukunya Wirman Burhan, Mardenis, Asep Sahid Gatara tentang pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila. Lalu kita masuk ke penugasan ya. Untuk penugasan itu akan ada tugas ya, tugas terstruktur. Di sini pada pertemuan kelima ini saya ingin kalian nanti sebagai agent of change ya, sebagai penggerak generasi-generasi muda yang sadar akan Pancasila dan tentang kewarganegaraan. Saya ingin kalian nanti membuat flyer yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk mencintai Pancasila ya. Desain bebas, diberi nama kelas prodi dan instansi. Nah, batas pengumpulannya nanti pada pertemuan ke-6 ya, pertemuan ke-6 ya.
dikerjakan secara individu, nanti pengiriman bisa melalui WA group. Nanti kita akan ada grup WA untuk kelas kita masing-masing ya. Kemudian pada pertemuan 10 itu juga sama, membuat flyer yang berisikan ajakan untuk menjadi warga negara yang baik. Bagaimana sih menjadi good citizen yang nanti kalian bisa menginspirasi kepada masyarakat dan bisa di-share ke masyarakat untuk agar masyarakat sadar akan Pancasila dan bagaimana menjadi seorang warga negara yang baik. Sama, desain bebas ya, jadi sesuai kreativitas kalian. Jadi saya ingin memberi tugas yang tidak memberatkan tapi itu tetap bermanfaat untuk masyarakat. Seperti itu. Kemudian untuk tugas mandiri ya. Tugas mandiri ini nanti batas akhir pengumpulannya ada di pertemuan ke-16 ya, yaitu mencari contoh kasus terbaru tentang kasus yang terkait dengan Pancasila ataupun tentang kewarganegaraan yang terjadi di Indonesia. Apa penilaiannya nanti, itu kebaruan masalah tersebut, kedalaman analisis dan ketepatan kesimpulan serta ketepatan pengumpulan naskah makalah gitu. Kemudian aspek dan bobot penilaian ya, bisa dilihat di slide. Untuk tugas mandiri itu ada, dan terstruktur tadi itu ada 20% ya. Ujian tengah semester ada 25%, UAS ada 30%, keaktifan ada 10% ya. Keaktifan itu apa, Bu? Keaktifan itu adalah pada saat kita berdiskusi secara walaupun secara online ya, kita lakukan diskusi. Jadi setiap diskusi kalian mau mengutarakan pendapat, kalian mau bertanya, kalian mau menjelaskan, itu sebutkan nama dan NIM kalian karena itu akan saya record ya untuk tambahan nilai keaktifan. Kemudian untuk presensi itu ada 15% ya. Jadi saya menghargai yang hadir walaupun kita kuliah online. Nah, 15% itu gimana sih, Bu? Ya, jadi dari total 100% nilai nanti, nilai akhir kalian itu 15%-nya dari kehadiran. Jadi saya ingin setiap perkuliahan itu apabila ada yang berhalangan hadir bisa langsung berkomunikasi dengan Ibu. Ya, langsung japri saja ke nomor saya. Nanti akan saya beri nomor HP saya ya untuk kalian save dan masukkan di grup mungkin untuk mempermudah komunikasi kita. Jadi yang pada intinya adalah kita berkomunikasi yang baik. Seperti itu. Nah, ini untuk kontrak perkuliahan yang saya tawarkan kepada kalian ya. Jadi nanti pada saat jam pelajaran kita tinggal diskusi apa rencana kita ke depan satu semester, masukan-masukan dari kalian apa saja agar kita sama-sama nyaman di dalam menjalankan kuliah online ini. Ya, saya rasa cukup untuk saya paparkan tentang kontrak perkuliahan. Nah, setelah ini kita masuk ke visi dan misi universitas, fakultas, dan prodi. Oke, baik, kita masuk ke visi dan misi universitas, fakultas, dan prodi psikologi ya. Oke, kita masuk ke dalam visi dan misi universitas, fakultas, dan prodi ya. Untuk materi sudah saya share ya, visi, misi, dan universitas, fakultas, dan prodi. Jadi ini harus saya sampaikan sebagai apa? Biar jiwa kalian, jiwa keuwinan kalian itu selalu melekat kepada kalian. Mungkin beberapa sudah hafal, mungkin hafal yang belakangnya aja ya, 2038 atau apa. Nah, ini harus saya sampaikan kepada kalian. Yang pertama, visi UIN Wali Songo Semarang, yaitu Universitas Islam Riset Terdepan yang berbasis pada kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2038. Nah, lalu untuk misinya
Apa sih misinya dari UIN? Yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis kesatuan ilmu pengetahuan yang menghasilkan lulusan profesional yang berakhlakul karimah. Ini mungkin yang membedakan dengan instansi atau universitas-universitas lain, yaitu kalian punya nilai plus nilai keislaman yang lebih daripada yang lain. Kemudian meningkatkan kualitas penelitian untuk kepentingan Islam, ilmu, dan masyarakat. Yang ketiga adalah menyelenggarakan pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat. Lalu yang keempat, menggali, mengembangkan, dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal. Yang kelima, mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga di dalam skala regional, nasional maupun internasional. Lalu mewujudkan tata pengelolaan kelembagaan profesional berstandar internasional. Nah, tujuannya apa? Dari UIN Wali Songo sendiri melahirkan lulusan yang memiliki kapasitas akademik, profesional, dan berakhlakul karimah yang mampu menerapkan dan mengembangkan kesatuan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat untuk kepentingan Islam, ilmu, dan masyarakat. Yang ketiga, menghasilkan karya pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat. Ya, sambil dilihat slide-nya boleh. Yang keempat, mewujudkan internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam tridharma perguruan tinggi. Kemudian yang kelima, memperoleh hasil yang positif dan produktif dari kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional, dan internasional. Yang keenam adalah lahirnya tata kelola perguruan tinggi yang profesional berstandar internasional. Selanjutnya kita masuk ke visi dan misi dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Ya, visi Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang adalah fakultas yang unggul di dalam riset psikologi dan kesehatan berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban tingkat Asia tahun 2038. Misinya adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang psikologi dan kesehatan berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan berakhlakul karimah. Lalu meningkatkan kualitas penelitian dalam bidang psikologi dan kesehatan untuk kepentingan Islam, ilmu, dan masyarakat. Lalu menyelenggarakan pengabdian di bidang psikologi dan kesehatan yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat. Selanjutnya untuk misi dari FPK yaitu menggali, mengembangkan, dan menerapkan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal dalam bidang psikologi dan kesehatan, ya. Lalu mengembangkan kerjasama bidang psikologi dan kesehatan dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional, maupun internasional. Lalu mewujudkan tata kelola kelembagaan Fakultas Psikologi dan Kesehatan yang profesional dan berstandar internasional. Lalu tujuan Fakultas Psikologi dan Kesehatan sendiri, ya, lahirnya lulusan yang memiliki kapasitas akademik, profesional, dan berakhlakul karimah yang mampu menerapkan dan mengembangkan kesatuan ilmu pengetahuan. Dihasilkannya karya penelitian di dalam bidang psikologi dan kesehatan yang bermanfaat untuk kepentingan Islam, ilmu, dan masyarakat. Lalu dihasilkannya karya pengabdian dalam bidang psikologi dan kesehatan yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat. Nah, tujuannya dari FPK sendiri itu apa sih? Ya, FPK ya singkatannya ya. Terwujudnya internalisasi nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal dalam bidang psikologi dan kesehatan. Yang kedua adalah diperolehnya hasil yang positif dan produktif dari kerjasama dari berbagai bidang tadi, ya, baik secara regional, nasional, ataupun internasional. Lalu terwujudnya tata kelola kelembagaan Fakultas Psikologi dan Kesehatan yang profesional berstandar internasional. Nah,
Di prodi psikologi sendiri untuk visinya ya, bisa dilihat di slide-nya ya. Program studi yang unggul di dalam riset psikologi yang berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban tingkat Asia tahun 2038. Misinya sendiri ada 6 ya, yaitu pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang psikologi yang berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan berakhlak. Meningkatkan kualitas penelitian bidang psikologi ya untuk kepentingan Islam, ilmu, dan masyarakat. Menyelenggarakan pengabdian bidang psikologi yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat. Menggali, mengembangkan, dan menerapkan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal di dalam bidang psikologi. Mengembangkan kerjasama dalam bidang psikologi dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional, dan internasional. Kemudian mewujudkan tata kelola kelembagaan prodi psikologi yang profesional dan berstandar internasional. Nah, tujuannya sendiri yaitu menjawab dari misi tadi ya, yaitu lahirnya lulusan dalam bidang psikologi yang memiliki kapasitas akademik, profesional, dan berakhlak yang mampu menerapkan dan mengembangkan kesatuan ilmu pengetahuan. Dihasilkannya karya penelitian dalam bidang psikologi yang bermanfaat untuk kepentingan Islam, ilmu, dan masyarakat. Dihasilkannya karya pengabdian dalam bidang psikologi yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat. Terwujudnya internalisasi nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal di dalam bidang psikologi. Diperolehnya hasil yang positif dan produktif dari kerjasama baik dari skala regional, nasional, ataupun internasional. Lalu terwujudnya tata kelola kelembagaan program studi psikologi yang profesional dan berstandar internasional. Baik, itu tadi visi misi Universitas, Fakultas, dan Prodi Psikologi di UIN Wali Songo Semarang. Saya berharap nanti satu semester ke depan kita dapat bekerja sama ya, kita selalu berkomunikasi untuk bekerja sama dan kita diberikan kelancaran dan kemudahan ke depannya. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Nanti kita lanjut pada saat jam pelajaran ya, kita diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.